kita menuju majelis ini, majelis pembahasan sudah memasuki kitab Talaq, kitab tentang perceraian. Dan juga tentang talak dan seterusnya. Maka ada baiknya kita menambah materi yang baru. Kita kembali baca liman kanat tuhrin lam yamassaha fihi wala talaqaha fil haidati allati qablahu aw fi hamlin qad istabana wa yahrumu iqa'uhu ala ghairi hadhihi as-sifati وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع. Pertama, beliau menjelaskan tentang hukum huwa jaiz, kata beliau, talak itu jaiz. Padahal menurut pendapat jumhur bahwasanya hukum talak bukan hanya jaiz, akan tetapi hukum talak itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang bersangkutan dan juga sesuai dengan maksud suami mentalak istrinya. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, mubah, bahkan haram, serta makruh. Dan ini sudah kita berikan contoh-contoh pada pertemuan yang lalu. Ya. Ini pendapat jumhur. Adapun hukum asalnya, ada yang berpendapat makruh hukum asal talak. Ya. Di antaranya dalil, namun hadisnya lemah. Abghadul halali 'indallahi at-talaq. Perkara halal, yakni yang boleh tapi yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Jadi hukum asalnya talak itu tidak dibolehkan. Ini menurut pendapat yang terkuat. Karena tujuan dari pernikahan, akad nikah, tujuannya adalah untuk terus-menerus, untuk berkelanjutan. Nah, ini tentang masalah hukum. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, huwa jaiz, talak itu boleh, tetapi yang benarnya talak itu menurut jumhur berbeda-beda hukum sesuai dengan keadaan dan maksud suami mentalak.
min mukallafin mukhtar. Di sini beliau ingin menyebutkan tentang syarat-syarat talak. Ya, talak itu ada syaratnya sehingga sah. Di antaranya ada 4. Yang pertama, mukallaf. Mukallaf itu adalah seorang yang sudah balik dan berakal, sudah mumayyiz. Ya, sudah mumayyiz. Sehingga dengan syarat ini, ya, ucapan yang diucapkan seseorang dengan lafaz yang maknanya talak, ya, yang dapat dipahami olehnya, maka jatuh talak. Nah, adapun syarat yang kedua yaitu waras. Ya, dia harus kondisinya waras. Kemarin kita jelaskan, kalau mentalak dalam kondisi marah, maka dilihat keadaan marahnya. Karena marah itu mempunyai 3 keadaan. Ada marah yang biasa-biasa saja, ya. Ada yang marah sedang-sedang saja, dan ada yang marah secara berlebihan, memuncak kemarahannya itu. Ya. Gimana marah yang biasa? Ya marah, tapi dengan kemarahannya dia masih dapat mengendalikan diri. Dia kontrol ucapannya. Kalau marahnya seperti ini, masih terkena beban hukum. Ya. Masih terkena beban hukum. Kalau dia mengucapkan dengan ucapan talak, maka ucapannya ini dianggap sah. Ya, kalau kondisi marahnya biasa, akal dan ucapannya masih waras, dia bisa mengendalikan diri. Adapun kalau yang marahnya berlebihan, memuncak, ya, sehingga hilang kesadaran dan ingatannya, maka ucapan orang yang marah seperti ini dianggap seperti ucapan orang gila. Kenapa? Karena ketika emosi yang berlebihan, dia tidak memiliki keseimbangan, sehingga tidak dianggap jatuh talak. Nah, kenapa? Ya karena disamakan dengan kondisi ada yang memaksa. Orang yang marah secara berlebihan seperti ini, seakan-akan ada faktor luar yang memaksa dia untuk mengucapkan talak. Ya. Siapa yang memaksanya? Ya, paksaan yang muncul dari dalam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha, ya, ma lam ta'mal atau tatakallam. Afwan, di sini ada pendalilan yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan seseorang dari 3 hal, di antaranya karena
dipaksa. Jadi ini syarat yang berikutnya. Ya. Dia mentalak dengan pilihan sendiri, bukan karena dipaksa. Masih ada kaitannya dengan syarat yang kedua, yaitu harus waras. Adapun kalau tidak waras, ada yang memaksanya, tidak jatuh talak. Dan tadi di antara bentuk paksaan, orang yang sangat marah, seolah-olah ada yang memaksa dia, yang paksaan itu munculnya dari dalam dirinya. Nah, ini tentang keadaan mentalak istri dalam kondisi marah, tergantung keadaan marahnya. Iya. Adapun marah yang sedang, tidak sampai pada puncak kemarahan, tetapi dia masih tidak kuasa untuk mengendalikan diri, nggak ada kuasa untuk mengendalikan dirinya, sehingga terucap dari lisannya ucapan talak. Untuk kondisi marah yang sedang ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Dan yang kuatnya tidak dianggap jatuh talak, ya, karena hampir disamakan dengan kondisi yang ketiga, yaitu karena iglaq, ya, dikuasai oleh kondisi marah. Sedangkan syarat yang keempat, talak itu datangnya dari pihak suami yang sah. Bisa juga datangnya dari orang lain, dan nanti juga akan disinggung oleh Imam Asy-Syaukani. Ya, itu dengan syarat kalau suami mengizinkan. Inilah 4 syarat sahnya talak yang dibahasakan oleh Imam Asy-Syaukani min mukallafin mukhtarin walau hazilan. Di sini Imam Asy-Syaukani membahas tentang orang yang bermain-main dalam ucapan talak. Kalau beliau berpendapat sekalipun diucapkan dalam keadaan bermain-main, dia beranggapan jatuh talak. Memang ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ya. Yang pertama, bermain-main dalam ucapan talak tetap terhitung jatuh berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh imam yang 5. Ya. Salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada 3 perkara yang bersungguh-sungguhnya tetap dianggap sungguh-sungguh, dan main-mainnya pun tetap dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Ya. Ini pendapat pertama. Jadi nggak boleh main-main seperti apa yang dilakukan oleh sebagian artis sinetron, berperan di antara peranannya melakukan akad nikah dengan akad seolah-olah betulan. Di situ dilakukan akad, ada saksi, maka yang semacam ini masuk ke dalam kategori hadis. Kalau yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Ada yang berpendapat yang kedua, tidak terhitung jatuh talak kalau main-main. Apalagi diketahui bahwa itu sedang bersandiwara saja. Ya. Kenapa tidak jatuh talak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan dengan adanya azam. Harus ada azam. Ya, keseriusan. Sungguh-sungguh. Allah berfirman, wa in azamu talaqa. Wa in azamu talaqa. Jika mereka berazam untuk talak. Jadi talak itu baru jatuh kalau betul-betul berazam. Ini 2 pendapat yang ada, dan
bisa digabungkan dua pendapat tersebut. Ya, bagaimana penggabungannya? Ya, kalau dia sungguh-sungguh terhitung jatuh talak. Kalau dia main-main, maka tidak terhitung talak. Tetapi kita ingatkan, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh imam yang 5 dari Abu Hurairah tadi, tidak sepatutnya seorang muslim untuk bermain-main dengan lafaz-lafaz syar'i semacam ini, ya, apalagi kalau ternyata permainan itu pun dengan orang yang lain agamanya. Nah, ikhwani fid din, akhwati rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada satu hal yang juga perlu diingat, karena pernah ada kasus yang ditanyakan tentang seorang suami yang berkata kepada istrinya bahwa dia sudah mentalak tapi di dalam hati. Ya, talak tapi di dalam hati tanpa dia ucapkan. Gimana ini? Di suatu saat mungkin ketika kemarahannya pertikaiannya memuncak, ya, lalu diceritakan kepada istrinya, kamu tuh sebenarnya sudah saya talak sampai 3 kali, tapi di dalam hati. Yang benarnya talak yang diucap ada di dalam hati, semacam niat, yakni niat saja di dalam hati tanpa diucapkan, itu tidak terhitung talak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa-apa yang terbetik dalam diri mereka. Ya, jadi apa yang terbetik di dalam hati itu dimaafkan oleh Allah selama dia tidak lakukan dan selama tidak diucapkan. Berarti kalau dia sudah kerjakan atau sudah dia ucapkan, baru ya jatuh. Nah, ini juga yang kaitannya seperti di dalam salat. Kita kalau salat, terkadang di dalam hati kita muncul bisikan-bisikan, ya, apalagi kalau salatnya sirriyah, seperti zuhur, asar. Salat dalam keadaan kita menanggung problema kehidupan yang membebani pikiran kita, itu terkadang syaitan membisikkan, mengingatkan kembali problem-problem tersebut sehingga muncul di dalam hati kita. Hati kita berbicara berupa bisikan-bisikan tadi. Iya. Apakah batal salat kita karena bisikan-bisikan tersebut? Tidak batal. Ya. Selama hanya batasannya bisikan di dalam hati. Selama belum diucapkan. Lain halnya kalau ternyata terucap. Ya. Misal sedang salat, tiba-tiba tersenyum atau tertawa atau berucap, lucunya, gitu ya. Loh, kenapa kok tiba-tiba ngomong lucu? Oh, ternyata di dalam hatinya sedang ada bisikan-bisikan, mungkin tentang perilaku suaminya yang dulu sering bercanda ria dengan dia. Terus ketika terjadi masalah, diingatkan di dalam salat. Ya. Ketika hanya sebatas bisikan dalam hati belum batal. Tapi pas dia terbawa, lalu sehingga dia terucap, lucunya suamiku, batal. Atau lucunya anakku, atau tertawa, tersenyum. Ini perbuatan termasuk. Nah, begitu juga dengan talak. Jadi suami yang mengatakan bahwa dia sudah mentalak istrinya
bahkan sampai 3 kali, tapi itu semua hanya semata-mata niat di dalam hati, tidak terhitung jatuh talak. Nah, ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini juga Imam Asy-Syaukani menyebutkan tentang syarat-syarat talak yang sesuai dengan sunnah. Ya, kata beliau, liman kanat fi tuhrin lam yamassaha fihi wa la talaqaha fil haidati allati qablahu aw fi hamlin qad istabana. Nah, di sini ketentuan syarat-syarat yang syar'i sesuai syariat, bahkan dikatakan juga talak yang sunni karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, talak itu dilakukan di masa suci, ya, bukan sedang haid. Yang kedua, fi tuhrin lam yamassaha fihi, ya. Kalau tadi dilakukan di masa suci talaknya, ini kaitannya dengan syarat yang pertama. Apa itu? Di masa sucinya belum dia gauli. Ya, belum dia gauli. Kalau istrinya haid, misal 5 hari, kemudian di hari ke-6 atau hari ke-7, suami sudah menggaulinya, bercampur, lalu di hari ke-10 terjadi pertengkaran, maka tidak boleh suami ini mentalak. Kenapa? Kan di masa suci. Iya, tapi di hari ke-7 dia sudah menggauli istrinya tersebut. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ingatkan sang suami dan juga suami kalau mau mentalak harus menggunakan akal. Ya. Tidak semata-mata mengikuti emosinya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, kondisi hamil. Ya, fi hamlin qad istabana. Hamil yang sudah nampak. Misal istrinya tiba-tiba mual-mual, muntah-muntah. Ya, setelah diberikan tes pack, oh ternyata betul positif. Diyakinkan lagi periksa ke dokter kandungan, betul positif. Nah, kalau seperti ini nampak hamil dari hubungannya, maka tidak mengapa, ya. Jika suami tetap memilih ingin mentalaknya, talak dia dalam kondisi hamil. Dan yang keempat, talak itu tidak boleh talak 3 sekaligus. Ya. Talak 3 sekaligus. Nah, jemaah rahimakumullah, tadi disinggung tentang mentalak istri ketika haid. Gimana kalau karena kejahilan seorang suami mentalak istrinya padahal istrinya sedang haid? Ya, apakah jatuh talak? Ya. Yang benar tetap dianggap sebagai jatuh talak. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mentalak istrinya sedang haid. Ya. Ayahnya yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui anaknya mentalak istri yang sedang haid, ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan dari Umar bin Khattab tentang perilaku Abdullah bin Umar, kata Nabi, murhu falyuraji'ha, suruh dia untuk merujuk. Ini sisi pendalilan. Ya. Diperintah untuk rujuk, menunjukkan sudah jatuh talak.
Ya, rujuk ini lawan, berarti tidaklah ada istilah rujuk kecuali setelah adanya talak. Nah, dan kemarin kita ambil faedah juga bahwa perhatian seorang ayah atau perhatian orang tua terhadap anak-anaknya itu tidak terputus dengan mereka telah berkeluarga. Bisa seorang ayah ya selama ini merasa terbebani dengan pendidikan anak, ya, kemudian dia sudah menikah, lalu orang tua ini beranggapan, oh alhamdulillah anak saya sudah nikah, ya, sudah lepas tanggung jawab saya sekarang karena dia sudah menikah. Padahal tidak demikian. Ada baterainya di sini. Ya, tidak demikian. Perhatian orang tua terhadap anak itu tidak terputus sekalipun anaknya sudah menikah. Sebagaimana Umar bin Khattab mengetahui anaknya yang melakukan hal ini, tetap ditegur. Dan ini juga menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap berlaku, ya, sekalipun anak-anak kita sudah menikah. Habis baterainya. Cek. Ini juga habis. Ada lagi. Cek. Nah, jadi ini dalil bahwa talak yang dilakukan dalam keadaan haid tetap dihitung jatuh talak. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Sedangkan rujuk itu tidaklah dikatakan rujuk kecuali setelah dianggap jatuh talak. Nah, kemudian faslun. Ininya. Kalau ini enggak. Faslun bima yaqa'u talaq. Fasal berikutnya. Putus-putus ya ibu-ibu. Habis baterainya kali ini. Cek. Faslun bima yaqa'u talaq. Fasal tentang kepastian jatuh talak. Kepastian jatuh talak. Artinya kapan dianggap talak itu dianggap sah. Wa yaqa'u bil kinayati ma'an niyyah. Ini yang pertama. Ya. Talak itu terjadi dengan lafaz kinayah, bahasa kiasan, tapi kalau kinayah harus dengan niat. Berarti dari sisi kalimat talak itu terbagi menjadi dua. Ada talak sharih, yakni talak yang tegas. Ada talak kinayah, yakni kiasan. Kalau talak sharih ini adalah kalimat talak yang dapat langsung dipahami. Nggak ada kemungkinan makna lain. Misal, anti taliq, engkau telah tertalak. Atau mutallaqah, engkau adalah wanita yang tertalak. Atau dengan bahasa kita, kamu saya cerai. Atau dengan bahasa daerah yang dapat dipahami oleh si istri. Gitu ya.
Tapi kalau suaminya orang Padang, istrinya orang Sunda, suaminya bilang pakai bahasa Padang, istrinya nggak paham ngomong apa kamu. Nah ini enggak, ya, pakai bahasa asing yang tidak dipahami oleh sang istri. Dikiranya ngomong apa, pas dilihat di kamus, oh dia ngucapin talak ternyata, gitu ya. Jadi harus jelas lafadznya dan dipahami oleh si istri bahasanya. Ini sharih namanya, jatuh talak. Dan nanti ada kaitannya dengan masalah waktu, ya. Karena bisa saja seseorang menyatakan talak yang diniatkan talaknya itu jatuh saat itu juga. Seperti tadi ya, kamu tertalak, atau kamu saya talak, atau kamu saya ceraikan, jatuh ketika itu. Tapi ada juga talak mu'allaq. Mu'allaq yaitu talak yang diucapkan suami kepada istrinya, tapi diiringi dengan syarat. Misal, suaminya berkata kepada istri, kamu kalau pergi ke rumah si fulan, maka kamu tertalak. Lihat. Dikasih ancaman, mungkin gak suka suami. Nah, ini harus diniatkan. Apa maksudnya suami? Kalau ternyata si istri melanggar, sudah dilarang oleh suaminya pergi ke rumah si A, dia tetap pergi ke sana, maka kalau maksudnya si suami benar-benar talak, jatuhlah talak. Kapan? Ketika sang istri melanggar. Tapi kalau maksudnya suami hanya sekedar memperingati istrinya supaya jangan pergi ke sana karena dia tidak suka atau karena faktor lainnya, suami tidak maksud mentalak, cuma sekedar ancaman. Nah, kalau seperti ini ibu-ibu, maka dianggap sebagai sumpah. Dianggap sebagai sumpah semata. Artinya gimana? Ya kalau istrinya pergi ke rumah si A, maka si suami harus membayar kafarat sumpah. Ya, harus membayar kafarat sumpah kalau tetap ingin bersama istrinya tadi. Ya. Dan si istri berdosa karena tidak taat kepada suami. Tapi kalau suami tetap ingin bersamanya, dia harus bayar kafarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau berpuasa selama 3 hari. Nah, adapun jenis bisa juga dikaitkan dengan waktu. Ya, misal seorang suami ingin mentalak istrinya, cuma dia tidak ingin talak di saat itu karena perhitungan dia. Ya, misal perhitungan bahwa dia sedang menyusui anaknya, yang masa susunya itu akan habis dalam waktu sebulan lagi, ya, atau perhitungan-perhitungan yang lain. Kalau suami berkata, nanti kamu bulan depan pas tanggal 1 kamu sudah tertalak. Nah, yang seperti ini, talak yang diucapkan dalam kondisi semacam ini, kalau sudah jatuh waktu tempo yang dia ucapkan, maka sang istri tertalak. Tertalaknya sejak kapan? Sejak datangnya waktu yang disebutkan dalam kalimat talak tadi, yaitu nanti tanggal 1 bulan depan. Nah, adapun kinayah
talak dengan bahasa kiasan. Misal, seorang suami berkata kepada istrinya, sana pulang ke rumah orang tuamu. Kesel gitu kan? Ini kiasan. Pulang sana ke rumah orang tuamu. Kalau kinayah ma'aniyah, kata Imam Asy-Syaukani, ya, harus dengan niat. Kalau tidak diniatkan talak dengan ucapan kiasan tadi, maka enggak jatuh talak. Misal suami bilang seperti itu, nyuruh dia pergi cuma karena enggak pengen ribut, malu sama tetangga, ya, ingin menahan emosi. Kalau ada istri di rumah, bawaannya marah misal, karena memang istrinya yang suka memancing-mancing. Akhirnya suami bilang, sana, kamu lebih baik pulang ke rumah orang tuamu. Maksudnya bukan ingin mentalak, niatnya dia tidak mau bertengkar, maka tidak jatuh talak. Ya. Walaupun ya ibu, perbuatan suami seperti ini tidak dibenarkan. Kalau bicara masalah benar nggak tuh kayak gitu sikap mengusir istri dari rumah? Nggak benar, karena Allah Subhanahu wa taala melarang. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kamu usir mereka, kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, ya, dan jangan mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang jelas-jelas kekejiannya. Ya. Nah, jadi ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau kinayah itu harus dengan niat. Dan hadis apa dalilnya sudah jelas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan bintul Jaun, ya, ketika Nabi menemui dia, ya, setelah menikahinya, ternyata dia berkata, ya, aku berlindung, ya, a'udzubillahi minka, kata si bintul Jaun ini, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Nabi bilang, laqad udti bi'azim, kamu sungguh telah berlindung kepada zat yang maha agung, ilhaqi bi ahlik, kembalilah engkau pada keluargamu. Nabi meniatkan untuk talak, maka jatuhlah talak. Tapi kalau tidak dengan niat mentalak, ini dalilnya hadis Ka'ab bin Malik yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Nah, selanjutnya wabit takhyiri. Nah, ini yang kedua. Jadi terhitung jatuh talak dengan lafaz kiasan. Sekarang yang kedua, terhitung jatuh talak dengan memberikan pilihan. Takhyir, idza ikhtarat al-furqah. Kalau si istri memilih. Misal seorang suami berkata kepada istrinya, ya, wahai istriku, ini mungkin mau pisah dengan cara baik-baik. Ya, misal suaminya karena suatu hal, apakah karena faktor ekonomi atau karena faktor penyakit yang dia derita atau karena kondisi lain semisalnya, sang suami bilang, wahai istriku, aku berikan dua pilihan. Kamu tetap bersama aku sebagai istri, atau kamu pun boleh memilih, ya, untuk pisah denganku dan saya mentalakmu. Dikasih dua pilihan. Kalau istrinya memilih, baik, ya, sepertinya saya dengan pertimbangan memilih untuk berpisah denganmu, jatuhlah talak.
Ini yang dimaksud wabit takhyiri. Terhitung jatuh talak dengan diberikan pilihan oleh suaminya kepada istri. Ya, kamu saya beri pilihan, ya saya talak kamu atau kamu tetap bersama saya. Kalau si istri memilih, baik saya milih talak, jatuh talak. Kalau dia milih, oh tidak, saya tetap ingin bersama kamu, tidak jatuh. Gitu ya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, ya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, ya, maka kami berikan kenikmatan itu. Dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Ini pilihan pertama. Memilih kesenangan dan kehidupan dunia, konsekuensinya diceraikan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, tapi jika kalian menghendaki keridhaan Allah, keridhaan Rasulnya, serta kesenangan di negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat ihsan di antara kalian, disediakan pahala yang besar. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya khayyarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu. Nabi pernah memberikan pilihan kepada kami dan kami pun memilih untuk tetap bersamanya. Ya. Nah, kemudian, jadi yang kedua ya sudah ya, terhitung jatuh talak. Yang pertama dengan lafaz kiasan, dan yang kedua dengan memberikan pilihan. Sebentar, ganti baterai dulu. Putus-putus. Jazakallah khair. Cek 1. Kita lanjutkan. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza ja'alahu az-zawj ila ghairihi waqa'a minhu. Ya. Wa idza ja'alahu az-zawju ila ghairihi waqa'a minhu. Ini tentang mewakilkan talak. Apabila seorang suami mewakilkan talaknya ke seseorang, ya, mungkin dia nggak sanggup untuk mengatakannya di hadapan sang istri, kurang gentle gitu ya, atau karena istrinya galak, ya, dengan tatapannya aja langsung gugup, akhirnya dia mewakilkan seseorang. Kamu wakilin deh. Punya teman, punya sahabat, saya nggak sanggup mengatakannya. Atau ngomong ke iparnya yang laki-laki, dia curhat tentang keadaan adiknya yang selaku istri, diwakilkan. Ya, kakak ipar datang sebagai wakil suaminya, maka kalau seperti ini terhitung jatuh talak. Gitu ya. Karena jemaah sekalian rahimakumullah, pada asalnya semua akad, apakah akad nikah yang sudah kita bahas, boleh juga diwakilkan.
Iya, jadi pengantin yang nggak datang, yang laki-laki boleh diwakilkan, tapi dengan lafaz tertentu dalam akadnya. Begitu juga akad jual beli boleh diwakilkan, akad pinjam meminjam dan seterusnya. Secara umum dalam semua akad itu boleh diwakilkan. Demikian juga dalam masalah ini talak. Apalagi khusus masalah talak boleh diwakilkan, ini ada fatwa dari sejumlah sahabat yang mulia ridwanu alaihim ajma'in, di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Amr ibn al-As radhiyallahu anhum. Nah, di sini ucapan Imam Asy-Syaukani, wa idza ja'alahu az-zawju ila ghairihi waqa'a minhu, beliau ingin menjelaskan tentang siapa saja pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak. Ya, ada 3 ya yang berhak untuk menjatuhkan talak. Yang pertama jelas suaminya yang sah, atau yang kedua wakil suami yang memang diberi amanat olehnya untuk mewakilinya menjatuhkan talak. Ya. Kemudian yang ketiga wali hakim. Wali hakim. Ya. Kalau terjadi kasus persengketaan suami istri sampai harus ditangani oleh pihak hakim, maka wali hakim ini juga berhak. Nah, tapi yang disinggung di sini oleh Imam Asy-Syaukani adalah wakil suami yang diberi amanat untuk mewakilinya dalam menjatuhkan talak. Apalagi kalau wakilnya ini bawa surat ya, bawa surat dari suami. Misalnya si istri, mana buktinya? Saya nggak percaya. Istri saya, suami saya baik kok selama ini. Ini buktinya, surat dan ada tanda tangannya. Ya lebih kuat lagi. Iya. Nah, jadi termasuk yang dianggap jatuh talak kalau suami menulis surat. Menulis surat. Kalau sekarang lebih canggih lagi dengan SMS, atau dikenal ini nomornya nomor si suami, atau BBM, email, dan yang semisal dengan itu. Iya. Nggak berani ngomong langsung, beraninya lewat tulisan. Apakah dianggap jatuh talak? Iya. Ya, terhitung sah talaknya, jatuh talak, walaupun dilakukan oleh orang yang bisa berbicara. Karena ada yang beranggapan, nggak jatuh talak kecuali dari orang yang bisu. Dia nggak bisa ngomong. Kalau ngomong pun nggak ngerti apa ini maksudnya. Pakai isyarat-isyarat gitu. Ya, ada kan isyarat-isyarat pakai tangan. Isyarat bahwa dia mutus. Apakah dengan mengisyaratkan gunting, kemudian dia gunting, dia potong gitu kan, pakai jari kayak mau menggunting, putus gitu, putus. Isyarat, ini gimana, jatuh talak nggak? Iya, mentalak istri kalau dengan isyarat semacam itu, ya, tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang bisu. Iya. Kalau dia bisa ngomong, nggak boleh pakai isyarat, harus diucapkan atau ditulis di surat. Nah, ini menurut jumhur ulama. Selanjutnya, wala yaqa'u bit-tahrimi. Nah, sekarang yang tidak terhitung jatuh talak. Ya, hukum talak dengan lafaz pengharaman itu bagaimana? Kata beliau, la yaqa'u bit-tahrim. Tidak terhitung jatuh talak dengan lafaz pengharaman. Maksudnya gimana pengharaman? Ya, misal seorang suami berkata ke istrinya, kamu sudah haram bagiku. Ya, apa maksudnya ini? Saya haramkan diriku
terhadapmu. Ya. Kalau kalimat najis, lain lagi ya. Najis lu misal. Ya, atau saya sudah najis dengan kamu. Ya. Padahal innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu enggak najis. Jadi at-tahrim ya. Kamu sudah haram bagiku. Apakah terhitung talak ini lafaz? Jawabannya kata Imam Syaukani la yaqa. Tidak terhitung talak. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kata Ibnu Abbas ya dalam hadisnya ini, "Idza harrama ar-rajulu imra'atahu fahiya yaminun yukaffiruha." Ya. Apabila seorang suami mengharamkan istrinya, maka pengharaman tersebut adalah sumpah yang harus dia gugurkan. Jadi di sini dianggap bukan sebagai talak, tapi sumpah dan ada kafaratnya. Wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh terdapat suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ada suami bilang seperti itu ke istrinya, kamu sudah haram bagiku, tidak dianggap talak. Ya. Terus kemudian berbaikan. Ini apakah harus rujuk? Apakah jatah talaknya jadi berkurang? Jawabannya tidak. Terus gimana? Dia mau berbaikan. Ya suruh bayar kafarat sumpahnya dulu. Loh, dia nggak bersumpah. Itu ucapan pengharaman itu sama dengan sumpah. Gitu ya. Dia kan bilang bahwa saya ini sudah haram bagi dia katanya. Sampai sekarang dia berbaikan. Ya, mengajak saya, merayu saya. Boleh nggak saya memenuhi panggilannya? Gitu ya. Nah, jawabannya tadi, apa yang diucapkan dari bentuk pengharaman, dia harus gugurkan, dibayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Tadi ya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Nah, selanjutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, "War-rajulu ahaqqu bi imra'atihi fi iddati talaqihi yuraji'uha mata sya'a idza kana at-talaqu raj'iyan." Ya. Idza kana at-talaqu raj'iyan. Ini kata beliau, seorang suami lebih berhak terhadap istrinya di masa iddah talak raj'i. Kapan dia mau rujuk? Dibolehkan. Ini tentang siapa yang lebih berhak antara laki-laki lain dengan ex suaminya ini yang sudah mentalak dia. Tapi masalahnya istrinya masih menjalani masa iddah. Ya. Misal ada laki-laki yang memang naudzubillah sudah ngincar-ngincar, wah ini mudah-mudahan cerai nih orang. Gitu ya. Ya, kurang ajar, sudah baik istrinya, solehah, kenal salaf, tapi lakinya kayak gini. Ngarepin, awas nanti kalau cerai
saya akan langsung mau maju. Nah, udah diincar gitu kan. Benar, terjadi talak. Ya. Suami si akhwat tadi mentalak. Jadi suaminya awam, istrinya sudah kenal salaf, ya. Curhat kepada seorang ikhwan misal tentang keadaan suami, ini salah besar. Akhirnya si ikhwan ini terfitnah, menanti-nanti terjadi perceraian. Curhat juga kalau suaminya sudah menceraikan. Wah, dia semangat sekali pengen maju. Semangat sekali pengen maju. Nah, cuma kan ada masa iddah. Nah, ternyata laki-laki yang awam ini ya ingin memperbaiki diri setelah terjadi perceraian. Ya, jerak jauh dari istrinya yang solehah tadi. Ya, dia mengakui kesolehahan istrinya, kebaikan akhlak agamanya. Ya, dia jerak. Tinggal seminggu lagi habis masa iddah. Sama-sama sudah siap-siap. Si ikhwan tadi mau siap maju, si suami mau rujuk. Siapa yang lebih berhak? Nah, disinilah suaminya tadi, ya, dia yang lebih berhak terhadap istrinya. Nah, suami yang mentalak tadi lebih berhak terhadap istrinya. Karena apa? Dari masih masa iddah. Suaminya bisa rujuk kapanpun yang dia kehendaki. Ini hak mutlak suami. Hak mutlak suami. Apa artinya hak mutlak? Ya, nggak harus istrinya rela untuk dirujuk. Iya. Tidak harus meminta kerelaan sang istri. Ini yang diinginkan dari ucapan Al-Imam Asy-Syaukani, ar-rajulu ahaqqu bimra'atihi fi iddati talaqih yuraji'uha mata sya'a idza kana at-talaqu raj'iyan. Berarti di sini membahas tentang rujuk. Ya, rujuk. Rujuk tadi dikatakan hak mutlak suami kalau masih di masa iddah. Dalilnya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa iddah itu kalau para suami itu menghendaki perbaikan. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian lalu mereka mendekati akhir iddahnya, tadi saya beri contoh seminggu lagi atau 3 hari lagi, ya. Apa perintah Allah? Famsikuhunna bima'ruf. Tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Yani rujuklah mereka. Perintah untuk menahan, yani menahan statusnya sebagai istri. Yani berarti harus rujuk. Rujuk dengan cara yang ma'ruf. Aw sarrihuhunna bima'ruf. Atau kalau enggak mau rujuk, ya cerai. Tapi caranya juga dengan cara yang ma'ruf. Ya. Allah memerintahkan semuanya dengan cara yang ma'ruf. Dan ini bisa kita ambil pelajaran, jangan kalau sudah terjadi perceraian, akhirnya saling hantam sana sini. Ya, si istri tahu aib-aib suami di masa kebersamaannya, suami menceraikannya, ya, masih masa iddah, diperparah dengan perbuatan sang istri, membuka aib-aib suaminya. Wah, suami saya itu kelihatannya doang, ya, alim, soleh, ikhwan, jenggotan. Saya tahu betul gimana sehari-harinya dia. Dibuka di internet, ya. Ini nggak ma'ruf ini. Iya.
Suaminya dikirimi tahu seperti itu, balas lagi, wah dia juga perempuan apa? Ya, ini perempuan yang comel. Nah, misal, ya, dia perempuan yang demikian. Nah ini nggak betul. Allah merintahkan kalau mau mentalak, talak dengan cara yang ma'ruf. Ya, nggak boleh hantam sana hantam sini. Ingat dong, dulu kalian itu adalah sepasang kekasih, ya, yang saling mencintai, hidup bersama, yang Allah perumpamakan seperti pakaian. Pakaian itu fungsinya menutup, bukan cuma menutup aurat, tapi menutup aib masing-masing. Jangan karena sudah terjadi perceraian, akhirnya saling membuka aibnya. Na'udzubillah, ini bisa masuk ke dalam ancaman, ya, tentang menjatuhkan kehormatan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231, jangan kalian merujuk mereka tujuannya untuk memberikan madarat. Ya. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang berbuat demikian, suami ngerujuk karena tahu, saya lebih berhak daripada dia nikah sama itu ikhwan, saya rujuk. Biarin, ya. Tujuannya untuk apa? Menyiksa si istri, menganiaya si istri. Ya, dia rujuk bukan tujuannya mengadakan perbaikan. Maka kata Allah, sungguh ini telah berbuat zalim. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan dari istri. Apa sih syarat-syarat sahnya rujuk? Nah inilah syarat-syarat sahnya rujuk. Ya, ada 6 syarat. Yang pertama, bisa rujuk kalau talaknya itu masih talak 1 dan talak 2. Ya. Kalau talaknya masih talak 1 dan talak 2. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa talak itu 2 kali. Iya. At-talaqu marratani. Kalau budak itu cuma sekali kesempatan bisa rujuknya. Jadi dibedakan orang merdeka dengan budak. Ya ini pembahasan ilmiah ya. Walaupun ya tidak kita dapati perbudakan di masa sekarang ini, tapi dalam pandangan syariat Islam seperti itu. Dan budak tidak terputus pada satu waktu, akan selalu ada. Sebagaimana jihad selalu disyariatkan sampai datangnya hari kiamat, sedangkan perbudakan itu kan adalah dari peperangan. Ya, selama disyariatkannya jihad, maka selama itu juga ada kemungkinan adanya perbudakan. Karena tawanan itu tawanan perang budak. Nah, jadi kalau budak dia menikah, ya, talaknya kesempatannya hanya 1 untuk rujuk. Tapi orang merdeka, talaknya kesempatan bisa untuk rujuk itu talak 1 dan 2. Tapi kalau talak 3, ya, tidak bisa rujuk kecuali setelah, ya, si istrinya tadi telah dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Syarat yang kedua, apabila suami istri tersebut ya telah sudah berduaan, ya, dukhul. Adapun kalau mentalak istri sementara belum digaul istrinya, ini terhitung sebagai talak bain. Artinya nggak bisa sekedar rujuk saja. Ya seperti pernah ya ada kasus
Iya, naudzubillah. Seorang akhwat, ya, dia mungkin karena satu dan lain hal merasa dipaksa atau merasa berbagai perhitungan dia harus menuruti keinginan orang tuanya atau orang tua angkatnya, karena orang tua angkatnya sudah banyak jasa terhadap dia, ya. Terus dipilihkan seorang ikhwan yang baik akhlaknya, bagus akidahnya. Cuma si akhwat ini sebenarnya tidak suka kepada si ikhwan. Ya, terjadilah pernikahan si akhwat hanya karena menuruti keinginan orang tua angkat misal. Si ikhwan nggak tahu kalau akhwatnya siap menikah dengannya karena kondisi demikian. Bocorlah berita itu, ya, atau bahkan dengan ucapan si akhwat setelah terjadi akad nikah, sang suami masuk menemuinya, ya ternyata nggak mau dijamah, ya, dirayu pun nggak mempan, didekati menjauh, ya akhirnya kesal dan bertanya, ada apa dengan kamu? Dia pun terbuka ceritakan bahwa saya menikah dengan kamu itu bukan karena rasa cinta, karena hal-hal demikian disebutkan. Lihat, ya belum terjadi hubungan. Akhirnya sang ikhwan, daripada memaksakan untuk menjalin rumah tangga seperti ini, ditalaklah akhwat tadi. Ya sudah, kalau gitu kamu saya talak. Lihat, talak masih dalam umur jagung rumah tangganya, masih dalam hitungan hari, ya. Setelah si ikhwan ini bersabar, mungkin nanti ada perubahan, lihat bagaimana, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, wah nggak ada perubahan, semakin rusak. Misal, terus pada akhirnya si ikhwan ini mentalak istrinya tersebut. Belum digauli, disentuh pun belum. Ya baru ngelihat saja. Ya. Bagaimana? Nah ini yang dimaksud. Nggak bisa rujuk. Nggak bisa rujuk. Misal ternyata setelah ditalak, kemudian perempuannya dia menyesal. Setelah beberapa hari dijalani dengan terpaksa, kemudian dia ternyata menyadari kesalahan dirinya. Ya. Dia bertaubat, kemudian ingin kembali kepada ikhwan tersebut. Ya, dia mengirim surat misal kepada ikhwan, dan ikhwannya karena sudah melihat dengan mata kepalanya dan dia sebenarnya cinta, ya, ingin menjalin hubungan lagi suami istri. Nah yang seperti ini nggak bisa dengan mengatakan saya rujuk padamu. Kan kalau sekedar saya rujuk padamu, nggak harus akad baru, nggak harus pakai mahar baru. Nah, cuma masalahnya sebelumnya dia sudah melakukan talak. Bagaimana? Ya nggak bisa rujuk. Terus gimana kalau mau kembali lagi? Iya harus nikah ulang. Gitu ya. Ini yang dimaksud talak bain, bainunah, sugro. Ya. Nah, jadi kalau dia mau kembali, dia harus nikah ulang dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru. Begitu. Tapi talaknya yang tadi bagaimana? Ya tetap dianggap, dihitung. Jadi jatah yang tersisa bagi ikhwan tadi, kesempatannya dia tinggal talak 1 kali lagi. Begitu ya. Yang ketiga, syarat sahnya rujuk kalau talaknya terjadi tanpa imbalan. Tanpa imbalan. Ya.
Adapun jika terjadi talak atau nanti di bab khulu, insyaallah ada imbalan. Misal seorang ayah melihat putrinya kok kayaknya nggak bahagia hidup dengan suaminya, ya, akhirnya didekati, diminta terus terang seperti apa keadaan rumah tangga mereka. Curhat si anak, betul dia merasa tidak bahagia dengan suaminya ini karena suaminya demikian. Akhirnya sang ayah putri tersebut berkata kepada mantunya yang statusnya masih suami anaknya, ini ya, aku berikan kau sejumlah uang, ya, dengan sejumlah uang ini kamu talak putriku. Nah gitu ya. Ya sudah, diterima karena memang butuh uang, misal buat modal usaha atau karena faktor ekonomi, dia terima, baik. Dia pun mentalak istrinya. Nah ini talak terjadi dengan imbalan. Terus sudah terjadi talak, ternyata si perempuan pun lama belum menikah, yang lakinya pun lama belum menikah, sampai bersemi kembali, ya, kecintaan itu. Lalu mau menikah, walaupun masih di dalam masa iddah, nggak bisa rujuk, sekedar mengatakan aku rujuk padamu, tidak bisa. Tapi bagaimana caranya? Ya tadi, harus nikah ulang, ya, dengan akad yang baru, mahar yang baru, dan dipersaksikan oleh saksi. Begitu ya. Nah, syarat yang keempat, nikahnya adalah nikah yang sah, baru bisa rujuk. Terjadi hubungan apa pernikahan, tapi nikahnya nggak sah, mungkin karena tidak ada wali si perempuan, nggak sah nikahnya, tapi sudah tetap saja dijalani oleh mereka. Atau nikahnya dalam kondisi si perempuan telah hamil, ya, terjadi perceraian, sekalipun masih dalam masa iddah, si suami mau rujuk tidak bisa. Kenapa? Karena nikah asalnya dibangun di atas sesuatu yang tidak sah. Begitu ya. Kemudian syarat yang kelima, syarat rujuk. Rujuk itu hanya ada di masa iddah. Ya. Paham kan perbedaan rujuk? Kalau rujuk sekedar berkata, ya, dengan lafaz diiringi dengan niat, aku telah merujuk. Ya. Atau dengan bahasa yang lain, aku menginginkan istriku lagi. Ya. Nah, aku telah mengembalikan istriku kepada aku. Ini kalimat-kalimat rujuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syarat yang keenam, rujuknya itu harus dengan lafaz yang jelas, tegas. Ya, jangan bilang, saya rujuk sama kamu, tapi nanti ya seminggu lagi, gitu ya. Ini belum rujuk. Ya. Niatnya mau rujuk seminggu lagi, ternyata ngelihat istrinya ban-ban, cantik, gitu kan? Tergoda dia. Iya. Tergoda dia. Sehingga meminta sang istri untuk melayaninya. Nah, apakah boleh sang istri melayaninya? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Seorang suami haram menggauli istrinya kecuali setelah ada niat untuk merujuk. Begitu ya. Harus ada niat. Jangan cuma karena kepengen. Ya. Karena dikuasai oleh syahwat, melihat istrinya berdandan, dia tidak mampu menahan diri, akhirnya dia menggauli istrinya, tapi enggak niat untuk rujuk.
Ini haram. Iya, haram. Jadi ingatkan, kalau ada suami seperti ini sudah mengucapkan kalimat talak, tapi nggak gentle mengucapkan kalimat rujuk karena egonya tinggi, ya, terus dia mau bercampur, pastikan dulu, apakah kamu rujuk? Oh enggak, ya, kalau gitu nggak boleh. Ya, mahal dikit, ya, jual mahal. Karena itu orang syariat. Iya, seperti itu. Nah, inilah 6 syarat sahnya rujuk. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala tahillu lahu ba'da tsalitsati hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak halal baginya setelah talak 3 sehingga perempuan tersebut telah dinikahi oleh laki-laki yang lain. Nah, ini berarti talak dilihat dari segi bain, hukum talak bain. Talak bain itu, ya, talak yang terjadi setelah habisnya masa iddah. Nanti masa iddah akan kita bahas di bab tersendiri. Masa iddah nggak dirujuk, jadilah talaknya talak bain. Dan bain ada 2. Ada bainunah sughra, ada bainunah kubra. Bagaimana bainunah sughra? yakni perpisahan yang kecil. Ya. Yaitu talak yang terjadi di mana seorang suami tidak memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya kecuali harus dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru dan harus dengan keridhaan istri. Lihat ya, kalau di masa iddah kan nggak harus dia ridho, rela, pokoknya suami berhak rujuk. Nah, talak bainunah sughra ini terjadi pada 3 keadaan. Yang pertama, suami tidak merujuk istrinya dari talak raj'i, ya dari talak raj'i sampai masa iddahnya selesai. Misal 3 kali haid, sudah 3 kali haid si suami tidak merujuk juga. Masuk haid yang keempat, suci, terus mau rujuk si suami enggak bisa. Ya, harus dengan akad baru, mahar baru. Ini namanya talak bain sughra. Yang kedua, termasuk talak bain sughra, suami mentalak istrinya seperti tadi yang kasus saya ceritakan ya. Istrinya ini belum dicampuri, belum bercampur. Ya, walaupun sudah berduaan. Ya, berduaan dengan bercampur beda. Ini sudah belum melakukan hubungan suami istri, belum jima. Terjadi perceraian, talak, maka itu terhitung talak bain. Atau yang ketiga, istrinya yang minta cerai, yakni khulu. Ya. Kalau si suami mengabulkan, ya kamu saya talak, dengan diberikan sejumlah imbalan, maka ini juga dihitung sebagai talak bain, tidak boleh rujuk. Tapi kalau talak bain kubra, perpisahan yang besar, ini talak yang ketiga kalinya. Ya, talak yang ketiga kali yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 229 sampai 230, ya, dan juga surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratani." Talak yang dapat dirujuk itu cuma 2 kali, ya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Atau di dalam ayat yang lain, ya, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Lihat. Ya. Kalau si suami menceraikan setelah talak yang kedua, yakni talak 3 sudah, perempuan itu tidak halal lagi baginya
sebelum perempuan itu menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yakni suami pertama dan mantan istri tadi, untuk menikah kembali. Kalau keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, ini sudah kita jelaskan, tapi tidak boleh tahlil. Ya, tidak boleh tahlil. Sengaja membayar seseorang untuk menikahi istrinya itu, setelah nikah disuruh untuk menceraikannya supaya dia bisa maju lagi. Ini tahlil. Ya, haram. Dilaknat. Nah, ini pembahasan di pasal tentang rujuk dan juga kepastian jatuhnya talak. Adapun saksi ketika rujuk ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah berdasarkan firman Allah Taala, wa ashhidu dzawai adlin minkum, ya, wa aqimus syahadata lillah. Ya. Sampai sini dulu jemaah sekalian materi kajian kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang insyaallah taala di bab khulu. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.